Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk sholat berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan kajian kita. Sekarang surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah dalam majelis, fafsahu maka hendaklah ia melapangkan, yafsahillahu lakum, Allah SWT akan membalas kelapangan untuk kalian. Ayat ini berkenaan dengan majelis Rasulullah SAW yang dikerumuni oleh para sahabat. Lalu apabila ada yang datang tidak dapat tempat, lalu yang baru datang ini minta agar merapat ke temannya supaya dia dapat tempat. Dan yang kedua, ayat ini juga diturunkan berkaitan dengan waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat ya, tidak boleh melangkai pundak dan tidak boleh menyuruh orang pergi. Di majelis ilmu juga begitu. Tapi apabila tidak dapat tempat, maka hendaknya ia mengatakan lapangkanlah, maksudnya merapatlah ke temannya supaya ada tempat untuk yang baru datang. Para sahabat dan orang-orang yang sedang sholat Jumat keberatan apabila disuruh seperti itu. Kenapa? Karena maunya semakin mendesak kepada Rasul, mendesak atau mendekat kepada Rasulullah SAW. Nah, apabila sudah kayak begitu, maunya nggak diganggu, tapi yang baru datang ini nanti tidak dapat tempat juga, akhirnya tidak bisa bermajelis. Akhirnya diturunkan ayat ini. Begitu juga berkaitan dengan Jumatan, dilarang melangkai pundak, dilarang menyingkirkan orang, tapi boleh mengatakan kepada yang lain,
bergeserlah atau merapatlah ke temannya supaya yang baru datang itu dapat tempat. Nah, yang diperintah seperti itu hendaknya tidak menolak. Karena itu di sini Allah berfirman, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan pada kalian meluaslah, gitu, lapangkanlah, gitu, supaya yang baru datang ini bisa dapat tempat, fafsahu, maka hendaklah ia melapangkan, yafsahillahu lakum, gitu. Semoga Allah memberi kelapangan pada kalian di dunia dan di akhirat sebagai balasan. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya, begitu juga balasan kebaikan adalah kebaikan. Lilladzina ahsanu al-husna, untuk orang-orang yang berbuat ihsan akan dibalas dengan husna, dengan ihsan yang lebih baik, gitu. Nah, jadi al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu akan diserupakan oleh Allah SWT serupa dengan amalnya, dan balasan Allah itu lebih bagus. Kamu melapangkan orang di dunia, kamu akan dilapangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kamu hanya melapangkan majelis, Allah melapangkan urusanmu di dalam berbagai macam. Nah, itu ini berkaitan dengan adab di dalam majelis atau di dalam berjamaah, gitu. Dan hadis yang diangkat di sini banyak, gitu. Yang pertama, hadis yang diangkat adalah berkaitan dengan membangun masjid. Apabila masjidnya itu sudah tidak cukup, hendaknya orang-orang Islam itu memikirkan bagaimana supaya masjidnya diluaskan. Karena kalau sudah tidak cukup kan, nanti yang datang belakangan kan nggak dapat tempat. Itu. Karena itu yang diangkat hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan dibalas oleh Allah, dibangunkan rumah untuknya di surga. Nah, masjid adalah baitullah, gitu. Bahkan di dalam satu riwayat, meskipun dia ikut bangun masjid itu hanya sejengkal, 1 meter misalnya, wah ini ikut wakaf untuk masjid 1 meter, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji orang, tidak diperdengarkan kepada orang, betul-betul ikhlas karena Allah, maka akan dijanjikan oleh Allah SWT balasan, akan dibangunkan rumah di surga. Itu menunjukkan besarnya pahala membangun masjid atau wakaf masjid. Kenapa? Karena wakaf itu tidak habis, setiap dipakai yang beramal dapat pahala terus. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan, di dalam riwayat yang lain, idza mata benu Adam, apabila manusia itu mati atau anak Adam itu mati, inqata'a amaluhu illa min thalathin, maka amalannya terputus, sudah tidak bisa beramal lagi, sudah mati, bagaimana beramal? Illa min thalathin, kecuali apabila dia punya 3 amalan, maka tidak bisa putus, terus seperti dia beramal terus. Sodakotin jariyah, yaitu sodakoh yang berjalan. Nah, maksudnya yang disedekahkan itu tidak habis, manfaat sedekahnya itu jalan terus. Yang disedekahkan itu tidak habis, dipakai terus, jalan terus. Maka setiap dipakai mendapatkan pahala seperti sedekah lagi. Jadi kalau bangun masjid, ada orang sholat yang bangun, yang penting ikhlas ya, dapat pahala. Besok ada orang sholat lagi, dapat pahala lagi. Besok ada orang sholat, dapat pahala lagi. Terus sampai kapan? Tidak ada putusnya. Nah, aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, apabila punya ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama yang diajarkan sehingga apabila dia meninggal, yang diajar tadi
masih ada. Kalau dia ngajarkan ke orang lagi, yang pertama tadi dapat pahala lagi. Terus begitu sampai nggak ada putusnya. Yang penting ilmunya jalan terus. Apabila orang yang terakhir itu sudah tidak mengajarkan kepada yang lain, terus meninggal, berhenti sudah. Kenapa? Manfaat ilmunya berhenti. Nah itu. Tapi kalau muridnya tidak satu, itu. Kalau yang diajarkan itu 100 orang, terus masing-masing dari 100 orang nanti punya anak 3, bawahnya jadi 300. Dari 300 itu masing-masing punya anak 3, jadi 900. Yang ngajar dapat pahala terus. Nah itu nikmatnya ilmu agama apabila diajarkan. Ya. Awaladin solihin yad'ula, atau anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka orang tua sudah meninggal, anaknya mendoakan, dapat pahala terus. Adapun pemahaman tentang anak soleh, maka anak soleh dikasih penjelasan yang mendoakan orang tua. Ada pemahaman anak soleh yang mendoakan orang tua baru dapat pahala apabila kesolehan anak itu orang tua sama sekali tidak ikut mendidik, tidak ikut punya peran. Anaknya soleh, tapi kesolehan anaknya itu, orang tua sama sekali tidak ikut punya peran di dalam mendidik anak. Tidak ikut punya peran sama sekali. Contohnya bagaimana nggak ikut punya peran? Ada orang yang punya anaknya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sama sekali tidak dididik agama, tidak diarahkan belajar agama. Di perguruan tinggi dia ikut ngaji begini, tidak boleh sama bapaknya. Tidak usah ikut-ikut kayak gitu. Kamu pengen jadi teroris? Loh, ngaji di masjid, ngaji Quran jamaah, terus ngaji di masjid, katanya kamu pengen jadi teroris, gitu. Nggak dididik agama, anaknya belajar agama, nggak boleh. Itu bukti kalau anaknya jadi anak yang soleh, orang tua tidak ikut punya peran. Beruntung orang tua yang kayak gitu itu. Kenapa beruntung? Karena anaknya soleh. Ya, kayak apapun orang tuanya, yang penting Islam pasti terus didoakan. Namanya anak, gimana tidak doakan orang tua? Nah itu orang tua yang beruntung, nggak ikut punya peran tapi pasti akan didoakan terus. Anaknya setiap saat sebentar-sebentar mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Padahal orang tuanya tidak ikut punya peran sama sekali. Nah, beruntung orang tua seperti itu. Adapun orang tua yang mendidik anak terus sampai anaknya jadi anak soleh, tidak bisa didik langsung. Orang tua ngarahkan, kamu sekolah di sini nak, supaya jadi orang yang soleh, supaya jadi orang yang begini, yang begini. Ya. Nah, maka yang didapat orang tua tidak hanya doa. Setiap anaknya berbuat baik, orang tua ikut dapat pahala. Kenapa? Karena kebaikan dan kesolehan anak itu didikan orang tua. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa anak itu mingkasbihi, al-waladu mingkasbihi, sesungguhnya anak itu hasil usahanya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah, jadi apabila orang itu sudah meninggal, sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa menambah amal, kecuali apabila dia punya 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh
yang mendoakan orang tuanya. Kemudian hadis yang diangkat di dalam penggalan ayat tadi itu, apabila dikatakan kepada kamu lapanglah supaya saya dapat tempat, gampangnya gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan pada orang yang sulit, maka Allah akan memberi kemudahan bagi yang menolong tadi itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya apabila hamba itu menolong saudaranya. Nah, jadi orang yang menolong orang lain itu apabila dia betul-betul ikhlas karena Allah, akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih. Karena itu di dalam Islam tidak boleh berbuat baik itu pamrih atau kepingin balasan yang lebih dari orang. Nah, di dalam Islam berbuat baiklah ikhlas semata-mata karena Allah, Allah yang balas. Adapun orang lain, kamu berharap juga orang lain ada sebagian yang lain enggak. Kamu berharap dilihat orang, ada yang lihat, ada yang enggak lihat. Kamu berharap didengar orang, ada yang dengar, ada yang enggak. Kamu ikhlas juga sama. Ya. Si A ini misalnya amalannya ikhlas, sama sekali enggak kepingin dilihat, didengar dan dipuji orang. Tetap ada yang melihat, yang mendengar dan yang muji. Wah, dia itu termasuk orang yang paling baik di daerah sini. Ada, meskipun dia ikhlas. Yang si B misalnya, dia itu kepingin dilihat orang, kepingin didengar orang, kepingin dipuji orang. Juga ada yang lihat, yang dengar, yang muji, dan juga banyak yang enggak. Sama saja dengan yang ikhlas tadi itu. Nah, jadi gitu. Nah, karena itu rugi orang yang amalnya itu kepingin dilihat orang. Kenapa? Karena di hadapan Allah menjadi batal. Adapun di hadapan manusia, Allah menjadikan sama saja. Kamu ikhlas juga ada yang lihat. Kamu kepingin dilihat orang, juga ada yang lihat dan tidak semua sama. Nah, jadi itu. Nah, itu di dalam Islam seperti itu. Nah, karena itu maka hendaknya di dalam segala kebaikan kita harus betul-betul ikhlas. Lalu tadi itu apabila kita bermajelis, meskipun berkedudukan, meskipun sudah tua, ada anak kecil di situ, yang penting anak kecil di situ itu tidak salah, ya, maka tidak boleh disuruh pindah. Yang penting tidak salah. Misal sholat terus ada anak yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, ya, umur 5 tahun, 6 tahun, terus ada anak kecil, anak itu sudah bagus, bukan anak yang lari ke sana kemari, bukan gitu ya. Nah, dia itu sudah bagus, kalau sholat dari awal sampai akhir enggak ganggu, bahkan berdirinya bagus, rapat gitu ya. Nah, hanya karena masih kecil terus di soft pertama, tidak boleh. Nah, pindah ke belakang, tidak boleh gitu. Adapun anak yang ganggu, nah itu kalau dibawa ke masjid, ya harus digandeng sama yang bawa. Kalau dua jangan digandeng, tapi kanan satu kiri satu. Terus dipesan tidak boleh rame, tidak boleh ganggu. Nah, apabila waktu sholat atau waktu taklim begini dibawa ternyata ganggu, itu adalah pertama, dan jangan dibawa ke masjid lagi sampai beberapa waktu, entah 3 bulan atau berapa. Nanti kalau dia itu sudah faham keadaan, sudah ngerti dinasehati, coba lagi setelah 3 bulan dibawa ke masjid lagi. Misalnya umurnya baru 4 tahun, nah itu dibawa ke masjid sudah tidak ganggu, tidak apa-apa, dibawa terus. Tapi kalau dibawa ke masjid itu lari sana, rame itu, enggak lari di tengah-tengah soft, tapi di belakang
antara laki dan perempuan rame, atau di emperan rame. Nah, sudah kadung bapaknya sholat gimana lagi, tapi setelah itu jangan dibawa lagi sampai beberapa saat. Nah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena nanti banyak orang yang terganggu. Jadi tidak tenang sholat kalau banyak anak yang rame. Begitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi fayajlisu fihi. Tidak boleh seorang pun membangunkan orang dari majelisnya setelah bangun lalu dia duduki, gitu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi dipersilahkan berkata berlapang-lapanglah setelah geser lalu dia duduk di situ. Adapun disuruh bangun pindah situ, nah nggak boleh, gitu. Nah, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati walakin liyaqul ifsahu. Tidak boleh seorang dari kalian membangunkan orang yang sedang Jumatan, maksudnya bangun disuruh bangun dari duduknya, bukan dari tidur ya. Nah, lalu dia duduk di tempatnya, walakin liyaqul, akan tetapi dipersilahkan mengatakan ifsahu, berlapang-lapanglah. Bahasa kita ya geser sedikit, Pak, geser sedikit, nggak apa-apa. Yang penting difahami, kalau geser masih bisa, gitu. Ya sudah rapat gitu, Pak, geser kemana? Nah, ada beberapa hadis tapi maknanya itu. Kita kembali ke ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan pada kalian berlapang-lapanglah, maka hendaknya dia berlapang-lapang, gitu. Semoga Allah melapangkan baginya. Wa idza qila lakum unshuzu wa idza qila unshuzu fansuzu. Apabila diperintah bangun, diperintah meninggalkan tempatnya, bangun pindah situ. Yang diperintah hendaknya nurut. Yang perintah salah, tapi yang diperintah jangan bangkang. Jadi gitu. Yarfa'illahu lakum, Allah akan mengangkat derajatmu. Kelihatannya saja kamu disuruh orang kayak gitu, tapi Allah akan mengangkat derajatmu. Orang itu yang akan direndahkan oleh Allah SWT. Itu. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada keliruan tadi. Wa idza qila ansuzu fansuzu, apabila diperintah bangun, diperintah pindah, maka bangunlah, pindahlah, tinggalkan tempat itu. Gitu. Nah, ini perintah Allah SWT ya. Jadi tadi itu yang memerintah nggak boleh, tapi kalau ada orang yang memerintah, yang diperintah hendaknya nurut, jangan bangkang, jangan bantah, gitu. Gitu. Nah, kalau mendokol, agak mendokol nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Ya Allah, Bapak ini sudah duluan saya kok disuruh, ya wallah alam, nurut saja. Hati tidak enak sedikit, mudah-mudahan tetap dapat pahala dari Allah SWT karena itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu itu orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Bagaimana kalau punya iman saja tapi tidak punya ilmu?
apabila punya iman dan punya ilmu, ilmunya rendah, sesungguhnya imannya sendiri juga rendah. Diangkat derajat seukuran dengan yang ia miliki. Ilmunya tinggi tapi tidak beriman, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmunya tinggi tapi tidak beriman, orang kafir yang berilmu. Ya, orang kafir itu difirmankan oleh Allah sejelek-jelek makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir, baik dari ahli kitab, dari orang yang menyekutukan Allah, di neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Ulaika hum, mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Makhluk yang paling jelek adalah manusia yang kafir dan musyrik. Itu manusia yang paling jelek, lebih jelek daripada binatang. Lo Islam kok kayak gitu? Iya, kenapa? Karena kafir itu sama dengan itu, atau semisal dengan orang yang menuhankan batu atau menuhankan hewan. Kan sama-sama kafir ya. Nah, batu kok dipertuhankan, hina banget orang itu. Gampangnya begitu. Menyembah batu, menyembah, ada yang menyembah hewan kan ya? Ya. Nah jadi itu. Nah, sejelek-jelek makhluk. Ya. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Nah, faedah yang terakhir tadi itu bahwa orang yang beriman itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Semakin sempurna imannya, semakin tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling tinggi imannya dan amalnya. Paling tinggi imannya dan amalnya. Nah, sesungguhnya dasarnya adalah iman. Semakin menjalankan perintah, semakin bertambah imannya. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan berkurang, akan melemah dengan melakukan kemaksiatan. Nah, jadi dia beriman, semakin taat semakin bertambah tinggi imannya, semakin tinggi ketakwaannya. Nah, dan semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmunya. Apabila ilmu di sini adalah ilmu agama, maka juga semakin tinggi iman dan takwanya. Karena iman itu adalah ilmu yang tertancap di dalam hati. Jadi apabila orang itu faham terhadap Quran, pemahamannya mantap di dalam hati, maka itu jadi iman. Dan kalau tidak ada ilmu, tidak ada iman. Nah, apabila sudah ada maklumat, pengetahuan, tapi tidak masuk ke dalam jiwa, tidak jadi iman. Tapi kalau ilmunya tidak ada, juga tidak ada iman. Nah, jadi itu kita ambil salah satu contoh. Kalau orang itu tidak ngerti jembatan nanti di hari kiamat, Pak, Bapak percaya tak nanti di akhirat itu ada jembatan? Di akhirat ada jembatan, gimana ya? Nah,
Berarti tidak ada iman kepada sirat. Sirat artinya berarti tidak ada. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Tapi kalau dia baca ayat terus faham ayat bahwa nanti manusia itu akan nyebrang di jembatan dan apabila tidak selamat tergelincir ke dalam neraka. Gitu. Nah, jadi itu dia beriman. Nah, akhirnya apabila ia baca ayat faham, mantap, ketika ilmu itu masuk dan mantap, maka itu jadi iman. Dan akan banyak pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Nanti ketika dia berdoa kepada Allah SWT berkaitan dengan bab itu, maka dia mohon keselamatan ketika menyeberang di atas jembatan. Nah, itu pengaruh daripada iman yang ada. Nah, intinya bahwa iman dan ilmu itu apabila tidak diberi catatan, tidak beri tambahan ilmu gitu saja yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, semuanya adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Apa ilmu umum itu bukan ilmu? Iya, ilmu umum juga ilmu, tapi apabila disebut di dalam Al-Quran ilmu begitu saja, maksudnya adalah ilmu agama. Nah, apabila dikatakan itu ilmu ini, nah maka itu dikaitkan dengan catatan itu. Misalnya ilmu matematika. Nah, ya, kalau begitu gitu, berarti itu. Tapi kalau ilmu begitu saja, maksudnya adalah agama. Nah, ilmu agama itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu sumbernya. Nah, karena itu thalabul ilmi faridho, belajar ilmu itu wajib. Nah, itu maksudnya bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Lah, apa ilmu umum nggak bagus? Ya, itu bab lain. Itu bab lain. Nah, dan setelah kita lihat pembahasan ulama, lalu kita simpulkan, insya Allah kesimpulan itu sangat kuat bahwa ilmu umum itu sama seperti harta. Ilmu umum seperti harta. Mencari ilmu sama dengan mencari harta. Nah, jadi itu. Lah, mencari harta itu bagus apa enggak? Ada yang mencari harta itu jadi ibadah, ada yang semata-mata dunia, ada yang haram. Nah, jadi itu. Nah, ada yang mencari harta itu sampai tingkatannya wajib. Belajar ilmu umum juga pada kondisi tertentu wajib. Nah, meskipun ilmu umum sebagaimana harta. Nah, jadi itu ilmu. Adapun ilmu agama, baru belajarnya saja itu sudah ibadah. Nah, itu. Lah, sekarang kalau belajar ilmu umum tujuannya untuk dunia, boleh. Belajar ilmu umum tujuannya untuk dunia, boleh. Belajar ilmu agama tujuannya untuk dunia, bagaimana? Dosa. Karena belajar ilmu agama itu ibadah tujuannya dunia, itu dosa. Nah, itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma mimma yubtagha lahu wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa yang belajar ilmu yang seharusnya dia itu ikhlas karena Allah, ternyata belajarnya untuk dunia, maka tidak akan bau surga nanti di hari kiamat. Nah, ini maksudnya belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu umum, wah saya kepingin belajar ilmu ini supaya saya jadi dokter, boleh. Supaya saya jadi orang kaya, boleh. Supaya saya jadi direktur, boleh. Ya, karena apa? Karena ilmunya ilmu umum. Beramal juga begitu. Barang siapa yang beramal, amal itu bahasa Arab, bahasanya itu berbuat.
Berbuat itu bekerja, mengamalkan perbuatan. Siapa yang melakukan sesuatu tujuannya untuk dapat dunia, diberi Allah di dunia, di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Maksudnya perbuatan di sini perbuatan ibadah. Adapun perbuatan dunia tujuannya untuk dunia boleh. Wah, misalnya tukang, saya kerjakan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya supaya orang semuanya itu melihat itu senang. Nanti kalau orang itu renovasi rumahnya supaya saya dipanggil, boleh. Jadi dia ngerjakan bangunan ini tujuannya apa, kok maksimal dan betul-betul diperbaiki seperti itu. Tujuannya supaya dilihat orang, dipuji orang, nanti supaya dipakai lagi sama orang, boleh. Tapi ayat Allah, siapa yang pekerjaannya, siapa yang perbuatannya ia niatkan untuk dunia, akan diberi oleh Allah apa bagian dia di dunia, dan di akhirat tidak dapat kebaikan apapun kecuali neraka. Perbuatan yang disebut di sini, yang dimaksud di sini adalah amal ibadah. Nah, karena itu kembali ke ilmu tadi itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gitu. Nah, sekarang orang yang ilmu umumnya tinggi di dalam Islam sama dengan orang yang hartanya tinggi. Dia tidak dipuji di dalam Islam dan tidak akan dipuji oleh manusia kalau ilmunya atau kalau hartanya tidak digunakan untuk kebaikan. Ya. Nah, seperti itu. Wah, dia itu pointernya luar biasa, gitu. Masalah elektro, masalah luar biasa. Tapi masya Allah, gitu. Meskipun saudaranya sendiri tanya, nggak kira ditunjukkan kalau nggak bayar, nggak dipuji dia. Kenapa? Karena kekayaan dunianya tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, jadi itu lah, berarti ilmu umum itu bagus apa enggak? Jawabannya sama dengan harta itu bagus apa enggak. Banyak harta itu belum tentu bagus. Orang itu bisa dicela karena apa? Itu misal itu enggak memberi, masjid dibangun, itu enggak memberi, itu juga enggak memberi. Kenapa itu dicela? Ini kok enggak dicela? Karena ini miskin lah, itu kaya. Itu sama-sama Islam, itu kaya, masjid di depannya renovasi berhenti karena enggak jalan. Ini juga enggak bantu, itu enggak bantu. Yang dicela yang di depan. Kenapa? Yang di depan kaya. Jadi banyak harta itu tambah dicela kalau tidak dipakai untuk kebaikan. Nah, jadi itu. Nah, itu masalah dunia. Jadi dunia itu baik apa jelek? Digunakan untuk baik, baik. Digunakan untuk jelek, jelek. Mungkin itu yang bisa kita pahami, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan, mohon dijelaskan perbedaan murka Allah dengan laknat Allah, disertai dengan contohnya. Kalau kita pernah menyampaikan umumnya bahasa Indonesia, dimurkai dan dilaknat itu lebih hina, dilaknatkan itu ya, dan itu salah. Itu salah. Yang betul itu lebih hina dimurkai. Kenapa? Karena laknat itu di dalam Al-Quran gitu. Artinya itu dijauhkan dari rahmat Allah, al-bu'du an rahmatillah gitu. Jadi dilaknat dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan. Dimurkai itu diberikan kejelekan, diberi balasan kejelekan, itu dimurkai. Jadi murka itu ada perbuatan yang dilakukan oleh yang murka, perbuatan ini berupa kejelekan sebagai balasan kepada yang dimurkai. Tapi kalau laknat hanya dijauhkan dari kebaikan. Nah, itu makna. Sekarang di dalam Al-Quran, apabila suami itu menuduh istri zina, ini dalam ayat ya, tidak bisa mendatangkan 4 saksi
kalau nggak mau dicambuk 80 kali sebagai hukum menuduh tidak punya bukti, maka dia harus melakukan li'an. Kembali supaya paham. Ya, apabila suami menuduh istri zina, semua yang menuduh zina wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak, dalam Islam dia dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Jadi menuduh zina tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka wajib hukum Islam penuduh itu yang dihukum cambuk 80 kali. Sekarang babnya ke suami istri. Suami yang menuduh istri zina tidak bisa mendatangkan 4 saksi sampai di hakim, maka hakim Islam kalau menegakkan hukum Islam, hukum Quran, maka cambuk 80 kali sebagaimana hukum menuduh tidak punya istri. Tapi untuk bab suami istri ada cara lain. Apa? Kamu kalau nggak mau dicambuk 80 kali, kamu harus melakukan li'an. Li'an itu apa? Diturunkan oleh Allah ayatnya, gitu. Nanti kita baca di akhir. Li'an itu di hadapan hakim, di hadapan istri, dan tentu banyak saksi, gitu ya. Itu bersumpah 4 kali, gitu, di hadapan Allah SWT atau kepada Allah SWT di hadapan majelis ini, bahwa tuduhannya benar. Lalu sumpah yang kelima, gitu, demi Allah, laknat Allah akan menimpa saya apabila tuduhan saya bohong. Bahasa Arabnya, wallahi inni lasadiqun fima ramaituha minaz zina. 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 4 kali. Dan yang kelima, wallahi inna laknatallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Demi Allah, laknat Allah akan menimpaku apabila aku bohong dalam tuduhan ini. Apabila sudah seperti itu, maka statusnya seperti telah mendatangkan 4 saksi. Bagi perempuan, kembali ke hukum umum, bagi yang tertuduh di dalam Islam, dituduh apapun, kalau sudah yang menuduh itu di hadapan hakim sudah menghadirkan saksi, maka wajib ditegakkan hukum. Tidak ada jalan lain kecuali dia bisa membatalkan saksi. Misal itu, saya menuduh si A dengan tuduhan tertentu, maju ke hakim, mana saksimu? Saksi saya 1, 2, kalau masalahnya bukan zina, saksi itu hanya 2. Sudah 1, 2. Apabila itu sudah datang 2 saksi begini, maka yang tertuduh itu di dalam Islam sudah tidak ada jalan lain, dia ditegakkan hukum kecuali 1 hal. Apa? Kalau Anda bisa membatalkan saksi, maka berarti belum tegak tuduhan ini. Nah, batal saksi macam-macam. Misal, Pak Hakim, saksinya tidak sah. Mengapa saksinya tidak sah? Nah, harus ada alasannya. Karena masyarakat tahu bahwa fulan itu pencopet. Orang fasik tidak boleh jadi saksi dalam Islam. Nah, misalnya begitu. Ternyata dia itu orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat tidak boleh jadi saksi. Ternyata orang itu bulan Ramadan tidak safar, tidak puasa dia. Semua masyarakat tahu. Dicek betul apa enggak. Ternyata betul, maka nggak sah saksinya. Nah, kalau nggak sah seperti ini, batalnya hanya seperti itu, berarti penuduh kamu belum punya saksi. Saksimu batal. Kalau dia
tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maka dia yang dihukum karena menuduh. Saksinya, wahai tertuduh, kamu tidak bisa mengelak karena sudah ada saksi. Pak Hakim minta waktu. Kenapa minta waktu? Saya takut ada yang nggak beres di dalam saksinya. Loh, kenapa? Apakah dia orang fasik? Enggak, saya enggak tahu dia fasik apa enggak. Tapi saya minta waktu karena tuduhan itu di hari itu, di jam itu, saya nggak di tempat kejadian, kok saya dituduh bagaimana? Itu satu. Saya khawatir itu nuduh asal-asalan karena dia benci dengan saya, terus saksinya saksi bayaran, minta waktu ya. Apabila ketahuan saksinya itu ndak sah karena saksi bayaran, maka yang menuduh langsung dihukum. Nah, jadi itu sudah ndak boleh alasan. Kenapa? Kamu ada masalah begini bayar orang jadi saksi. Apa maksudmu? Gitu. Maka kalau sampai saksi itu saksi bayaran, sudah selesai masalah, kamu tidak benar. Kenapa? Kamu menuduh orang, nggak ada saksi yang benar. Tunggu dulu, saya cari saksi dulu. Kalau ndak ada, tuduhanmu tidak sah, bahkan kamu yang dihukum sesuai dengan tuduhannya. Nah, jadi itu. Nah, adapun belum bayar orang supaya orang lain dihukum. Wah, kamu bayar orang supaya orang lain dihukum, kamu yang dihukum duluan. Nah, jadi itu. Nah, itu di dalam Islam, ya. Nah, kehakiman di dalam Islam diajarkan. Diajarkan. Lah kalau diajarkan berarti di dalam Islam itu ngurusi negara apa enggak? Gak ngurusi gimana, wong kehakiman aja ada kok. Nah, jadi itu. Nah, kembali ke pembahasan laknat dan murka. Gitu. Istri yang dituduh, kalau sudah menghadirkan saksi, saksinya tidak bisa dibatalkan, tidak ada jalan lain kecuali dihukum, kan itu ya. Nah, apabila saksi itu tidak bisa dibatalkan, maka yang tertuduh dihukum. Lah, saksi sumpah itu tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Rasulullah SAW menasihati wanita ini, terimalah tuduhannya, sesungguhnya saksinya adalah sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukuman di dunia itu ringan dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Adapun apabila istri yang dituduh oleh suami tidak mau dirajam, kan statusnya istri kan berarti sudah menikah. Kalau gadis sama bujang zina itu dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah dirajam, baik janda maupun statusnya suami atau istri. Dirajam itu dilempari sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Dan batu yang dilempari bukan batu sok kepala peluk terus langsung mati, ndak. Batu yang kecil yang layak dijadikan sebagai bahan untuk melempar. Misal kita mau melempar mangga, apa batu sekepala begini, layak keberkahan dijian kok. Nah, jadi yang digunakan untuk melempar itu adalah, yang boleh adalah yang layak untuk melempar. Misalnya 5-10 meter terus, nah jadi lempar gitu. Jadi enggak keberatan dah gitu. Itu lempar itu ya, dilemparin sampai mati. Sebentar, habis itu wahai wanita, sesungguhnya azab di dunia, hukuman di dunia itu ringan dibandingkan dengan azab di neraka. Terimalah. Adapun apabila kamu tidak mau, maka ada ayat Allah yang diturunkan untukmu. Apa? Menjawab tuduhan. Apa? Sumpah demi Allah di hadapan majelis 4 kali bahwa tuduhan itu bohong. Dan sumpah yang kelima, murka Allah akan menimpamu kalau ternyata tuduhan ini benar bahwa kamu berzina. Nah, itu bahasa Arabnya itu
wallahi innahu lakadzibun fima romani bihi minazina. Demi Allah dia bohong dalam tuduhannya kepada saya tentang zina. Wallahi innahu lakadzibun fima romani bihi minazina. Wallahi innahu lakadzibun fima romani bihi minazina. Wallahi innahu lakadzibun fima romani bihi minazina 4 kali. Dan yang kelima, wallahi inna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Demi Allah, murka Allah akan menimpaku apabila dia itu benar dalam tuduhannya. Nah, kalau sudah begitu, maka sudah sama-sama bersumpah di hadapan Allah begini, maka hubungan suami istrinya putus, tidak pakai cerai. Kamu sudah bisa selama-lamanya. Tidak boleh rujuk apa sudah, tidak boleh sudah selama-lamanya. Nah, jadi itu dalam Islam itu diturunkan oleh Allah SWT berkaitan dengan Hilal ibnu Umayyah ketika lapor kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya bersama seorang laki-laki. Lalu pulanglah sampai Allah yang memutuskan. Lalu Allah menurunkan ayatnya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin. Nah, itu intinya bahwa yang kelima, laki-laki itu sumpahnya adalah laknat Allah akan menimpanya apabila dia bohong. Adapun yang kelima dari perempuan, murka Allah akan menimpanya apabila tuduhannya benar. Masing-masing itu lari dari hukuman. Yang menuduh lari dari hukuman cambuk berapa kali? 80 kali. Yang perempuan lari dari rajam. Yang lari dari cambuk pakai laknat. Yang lari dari rajam pakai murka. Murka lebih berat daripada laknat. Ya, murka lebih berat daripada laknat. Nah, itu tentang laknat. Nah, sekaligus contoh ya. Jadi mohon penjelasan disertai dengan contoh sekaligus tadi itu sudah contoh. Allah Ta'ala. Nah,